Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi di podcast Mansawangi bersama kami, saya Keisa Alia. Dan saya Nakaya Meka. Dan hari ini kami kedatangan tamu istimewa dari kantor Kementerian Agama, yaitu Kepala Kemenak di Banyuwangi. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah sempat hadir di sini di tengah-tengah kesibukan Bapak. Sekali lagi selamat datang di podcast kami. Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Saya Khaironi Hidayat. Saat ini mendapat amanah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Saya bertugas di Banyuwangi sejak November 2023, hampir 2 tahun. Dan alhamdulillah banyak hal sudah saya alami dan menjalankan program-program saya sebagai kewajiban saya di Banyuwangi. Mohon doa supaya terus berjalan lancar, dapat mengkomandani Kementerian Agama Banyuwangi menjadi kantor Kementerian Agama yang ideal, ya. Oke, anyway Pak, Bapak hadir di MAN 1 Banyuwangi dalam rangka meninjau kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi yang dilaksanakan secara online ya Pak. Bagaimana Bapak melihat pelaksanaan kegiatan ini di MAN 1 Banyuwangi? Kira-kira lancarkah? Terus bagaimana kesan Bapak terhadap semangat siswa-siswi di MAN 1 Banyuwangi? Ya, jadi pagi ini tadi saya sempat mengikuti pembukaannya, juga berkumpul dengan beberapa siswa OMI atau Olimpiade Madrasah Indonesia Sains ya. Ini salah satu upaya dari Kementerian Agama untuk menggali potensi siswa. Pertama, kemudian yang kedua, hal positif yang bisa didapatkan dari event-event semacam ini adalah pembentukan karakter yang berani bersaing dengan sehat. Di mana saat ini karakter bersaing dengan sehat itu semakin lama semakin jarang dimiliki oleh peserta didik itu. Oleh karena itu saya sangat menyambut baik dan mendukung pelaksanaan OMI ini. Dan alhamdulillah tadi saya juga karena pembukaannya berkumpul dengan para siswa, saya lihat antusiasme siswa luar biasa. Ini indikator positif ya, bahwa siswa-siswi Madrasah Aliyah di Banyuwangi sudah mulai memiliki karakter itu, dan ini harus terus kita kembangkan, harus terus kita jaga. Terbukti tadi itu alhamdulillah berjalan sangat lancar dan sangat tertib anak-anak ya. Ya, mohon doa yang terbaik untuk madrasah di Banyuwangi. Nah, karena ini podcast pertama kami bersama Bapak ya Pak, izinkan saya bertanya mengenai perjalanan Bapak. Sebelumnya kan Bapak sebelum bertugas di Banyuwangi, Bapak bertugas di Kepala Kantor Kementerian Agama di Sumeneb. Madura. Ya, benar. Nah, ketika pertama kali datang dan menjabat di Banyuwangi, apa yang pertama kali Bapak rasakan mengenai lingkungan masyarakat dan dunia pendidikan madrasah di Banyuwangi ini? Ya. Jadi awal kesini itu saya melihat perbedaan yang sangat menyolok antara masyarakat Sumeneb dan masyarakat Banyuwangi. Kan dua kultur yang betul-betul berbeda. Jadi Sumeneb itu kultur masyarakat Madura, tetapi adatnya adat keraton. Sementara Banyuwangi itu adalah masyarakat Jawa yang mempunyai keunikan tersendiri ya, karena di sini kan sukunya suku Osing yang tidak ada pada masyarakat lain. Tentu ada hal positif dan ada hal lain juga yang saya dapatkan dari perbandingan dua masyarakat ini. Tapi intinya semuanya baguslah dengan keunikan masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun alhamdulillah hampir tidak ada kesulitan saya untuk beradaptasi. Cuman memang yang unik itu kenapa saya mesti di ujung itu loh. Jadi Sumeneb itu kan ujung timur Pulau Madura. Nah sekarang saya ujung timur Pulau Jawa. The sunrise of Java. Ya mohon doa lah biar semuanya lancar ya. Iya Pak. Oke, ini saya penasaran banget. Kira-kira makanan khas Banyuwangi yang Bapak suka itu apa sih? Semuanya suka. Semuanya suka. Oke. Cuman ini ya yang kaget waktu itu, di luar dugaan saya, ternyata Banyuwangi itu identik dengan pedesnya. Sementara saya dalam keseharian itu tidak begitu suka pedas, tetapi dalam level-level tertentu itu biasanya tidak saya nikmati, karena semakin pedas dirasakan di lidah itu waktu itu ya
akan semakin sulit untuk dinikmati, yang dominan pedesnya. Tapi hampir 2 tahun di sini sekarang berbalik ya. Jadi ya makan kalau nggak ada pedesnya malah nggak enak. Jadi harus ada cabai walaupun cabai wungkul itu. Iya betul. Ya itu. Apalagi nasi tempong itu paling Nasi tempong enak banget Pak. Ya nasi tempong itu salah satu rukun wajibnya adalah pedes itu. Untuk bahasa Using Bapak apa Alhamdulillah sudah ini ya. agak lancar? Ya lumayan lancar lah untuk sekelas orang yang bukan Using. Boleh dicoba. Boleh sekarang? Silakan. Tapi pakai bahasa halus ya. Saya pribadi Setahu saya Using nggak ada bahasa halusnya ya. Jadi semuanya di level yang sama. Itu termasuk salah satu keunikan bahasa Using yang tidak sama dengan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Jadi kalau tingkat kesulitan Bapak selama di Sumenep kan bahasa Madura ya? Iya. Apa Bapak Madura mungkin sudah agak lancar juga? Saya kebetulan dilahirkan dari 2 etnis yang berbeda. Jadi bapak saya Madura asli, ibu saya Jawa asli. Tapi bahasa ibu dalam keseharian di rumah, saya kan asli Pasuruan. Bahasa ibu dalam sehari-hari itu ya bahasa Jawa. Tetapi ibu dengan bapak ini dalam keseharian di rumah mix between Maduris and Javanese. Berarti kalau belajar bahasa Using ini mungkin agak kesulitan atau bagaimana? Tidak ada bahasa yang sulit saya pikir ya. Semua bahasa itu tergantung bagaimana pola komunikasi kita dan keberanian kita untuk ngomong. Ya, baik. Kari ketiku. Oke, selanjutnya Pak. Sejak awal Bapak menjabat hingga saat ini, tentu kan sudah banyak ya Pak dinamika yang dialami. Dan how do you feel? Bagaimana perasaan Bapak memimpin Kemenak di Kabupaten Banyuwangi? Apa pengalaman yang paling berkesan menurut Bapak selama di sini? Okay, the most important thing that I feel great. Banyuwangi is very 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 good according to my opinion. Jadi Banyuwangi luar biasa. Hal pertama kesan saya, jadi ketika dilantik di Kanwil kan di Surabaya waktu itu, begitu saya dengar bahwa saya mutasi dari Sumenep ke Banyuwangi, jadi the first thing I imagine, satu hal yang saya bayangkan waktu itu, mohon maaf ya, Banyuwangi santetnya takut ya. Itu paling terkenal sih ya, itu terkenal banget. Itu di dunia internasional udah viral sekali. Tapi ternyata selama ini hampir 2 tahun ya alhamdulillah everything's running well. Hampir tidak ada sesuatu yang menurut saya ya sampai pada ancaman, bahaya dan sebagainya. Semuanya baik-baik saja. Makanya ketika pertama kali saya sowan ke Bupati, Ibu-ibu, beliau langsung gini, Pak Roni, Banyuwangi ini bukan lagi kota santet tetapi kota internet gitu ya. Wah cakep saya gitu. Jadi itu yang awal yang cukup mengesankan bagi saya ya. Dan Banyuwangi mungkin tidak semenakutkan itu ya yang Oh enggak. Malah saya sudah pernah ke Alas Purwo. Iya, pernah masuk hutan malam-malam pernah saya. Di Alas Purwo sana Pak? Bukan di tetangganya Alas Purwo. Dengan salah satu guruman malah waktu itu. Siapa Pak kalau boleh tahu? Pak Nanang, Ustadz Nanang. Ya waktu itu jalan-jalan saja kemalaman di hutan. Gitu. Oke, baik. Dan terakhir ini Pak, jika berbincang tentang pendidikan, khususnya madrasah di Banyuwangi ini, tentu Bapak mungkin banyak harapan mengenai hal-hal yang ingin diwujudkan di sini Pak. Nah, bisa ceritakan apa visi atau harapan Bapak terhadap perkembangan pendidikan madrasah yang ada di Banyuwangi ini? Ya, terima kasih. Pendidikan itu intinya kan pembentukan karakter ya. Tidak hanya sekedar transfer ilmu, transfer informasi. Saya sering mengatakan bahwa kalau tugas guru hanya transfer ilmu saja, maka guru sudah banyak diwakili oleh sosial media, oleh internet, oleh TikTok kah, oleh YouTube kah, karena semua pelajaran ada di situ. Maka kemudian kita harus lebih fokus kepada pembentukan karakter anak didik. Pembentukan karakter ini tentunya tidak bisa dicapai begitu saja dengan hanya menyampaikan pelajaran-pelajaran, tetapi lebih dari itu harus ada pembiasaan, harus ada teladan, dan harus ada ikatan emosional yang erat antara guru dan murid. Semua itu saya dapatkan di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi ini pendidikan madrasah itu sangat ideal menurut saya.
seluruh Bapak Ibu atau teman-teman saya baik di kantor, di madrasah dan di lembaga-lembaga pendidikan non formal, itu kesan yang saya dapat bahwa semuanya semangat, mau diajak lari untuk mengejar visi ini, bagaimana pendidikan itu bisa betul-betul membentuk karakter positif pada anak. Dan kita lihat bahwa sampai saat ini daya saing putra-putri kita luar biasa. Daya saing siswa-siswi kita luar biasa. Jadi ketika disandingkan dengan lembaga lain yang bukan madrasah, ini betul-betul ini ya membanggakan. Betul-betul membanggakan. Dan saya sangat berharap kondisi dunia pendidikan di Banyuwangi akan terus berkembang, akan terus lebih baik. Sekali lagi bukan untuk menghasilkan produk anak-anak yang hanya IQ-nya saja yang bagus, tetapi juga EQ dan SQ. You know the difference between IQ, EQ, and SQ? Ya. Jadi kalau IQ itu adalah intelligence quotient. Jadi sangat mengandalkan kecerdasan. But it's not enough, gak cukup. Jadi untuk jadi orang sukses dunia akhirat itu gak cukup hanya dengan kecerdasan. Harus ada EQ, emotional quotient. Jadi bagaimana kita bisa memanage, how to manage our emotion, yang itu nanti berpengaruh terhadap bagaimana pola komunikasi kita dengan orang. Dan yang ketiga, ini main core-nya, spiritual quotient. Jadi membentuk keterikatan yang sangat erat antara kita dengan Sang Pencipta. Kalau tiga ini sudah kita hadirkan dalam pendidikan madrasah di Banyuwangi, dan terutama juga sebetulnya secara umum dalam keseharian kita, insya Allah perfect gitu. Ya itu terus yang saya sampaikan kepada guru-guru, kepada murid-murid ketika saya ketemu mereka. Oke, sebelum kita menutup perbincangan pada hari ini, saya mau minta satu kalimat dari Bapak untuk sekolah kami MAN 1 Banyuwangi. Ya. Satu kalimat saja, Pak. Satu kalimat saja. MAN 1 Banyuwangi harus terus lebih baik. Amin. Oke, siap. Pasti Kita akan berusaha menjadi lebih baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Haironi atas jawaban dan inspirasinya, telah meluangkan waktunya juga dari kesibukan-kesibukan. Oke, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi semangat baru bagi kami, dan terima kasih banyak atas inspirasi. Ya, saya harap ya podcast ini betul-betul menjadi media yang sangat efektif untuk MAN 1 Banyuwangi mempublish program, kemudian menunjukkan bakat dan minat siswa dan hal-hal lain yang positif. Jadi tolong gunakan betul podcast ini sebaik-baiknya untuk pengembangan diri siswa dan siswi. Ya. Oke, siap Pak. Siap. Dan semoga kedepannya segala urusan Bapak selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kalian juga dan seluruh siswa. Mudah-mudahan jadi orang sukses ya dunia akhirat. Mohon doanya semoga kita bisa lulus PTN ke PTN yang kami inginkan. Oh ini kelas kita kelas 11 Oh masih kita kelas masih 11. Kita masih berjuang-berjuangnya Pak. Ya. Ya pokoknya tadi itu ya mix between IQ, EQ, SQ, keep it, jaga it. Oke. Inspirasi kesannya Bapak. Oke baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Oke, demikian perbincangan kita dalam podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Mansa Wangi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.